Yang kami hormati Romo Pengurus Yayasan Lasaris, Kepala Sekolah SMK Katolik Sinlui Surabaya, para staf pimpinan beserta guru dan karyawan SMK Katolik Sinlui, para orang tua wali murid yang mengikuti kegiatan ini secara live streaming dari rumah, dan yang kami kasihi, para siswa yang berbahagia. Salam Vincenzian, salam sehat selalu. Mari di awal kegiatan kita pada hari ini, kita saksikan tayangan video Baksos dengan tajuk Aku Saluran Cinta yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 yang lalu. Saksikan. Selamat pagi teman-teman, saya Aurel dari tim KSK dan OSIS akan melakukan aksi solidaritas. Kegiatan ini disebut dengan Aku Saluran Cinta yang dilakukan pada setiap tahunnya pada hari Vincenzi's Day. Kegiatan ini memfokuskan untuk membagikan sembako kepada orang-orang yang lebih membutuhkan di sekitar SMK sendiri. Ini saya ada satu teman yang akan saya Selamat pagi teman-teman, saya Aurel dari tim KSK dan OSIS akan melakukan aksi solidaritas. Kegiatan ini disebut dengan Aku Saluran Cinta yang dilakukan pada setiap tahunnya pada hari Vincenzi's Day. Kegiatan ini memfokuskan untuk membagikan sembako kepada orang-orang yang lebih membutuhkan di sekitar SMK sendiri. ini saya ada satu teman yang akan saya wawancarai. Kesan-kesannya saat acara ini. Kalau menurut saya sih ASD kali ini tuh agak sedikit berbeda ya, karena kan kita biasanya tahun lalu itu merayakannya rame-rame. Sekarang kan masa pandemi jadi sedikit berbeda lah, kita melaksanakannya hanya orang-orang yang ada saja. Jadi tapi untuk sampai ke orang-orang itu membuat hati kita menjadi tenang ya. Itu aja. Terima kasih ya Mas. Kami berterima kasih pada para donatur yang telah mendukung acara pada hari ini. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe pada channel Luis TV. See you!
Aku diutus untuk memberitakan kabar gembira kepada kaum miskin. Demikian misi perutusan Tuhan kita Yesus Kristus di dunia yang secara sangat mendalam kemudian dihayati pula oleh Santo Vincentius sebagai misi perutusan Yesus bagi dirinya. Karena menurut Santo Vincentius, orang miskin dan menderita adalah sekolah, tempat di mana ia belajar untuk mencintai Yesus, guru sejatinya, secara lebih sempurna. Di wajah orang miskin dan lemah, kita menemukan wajah Yesus yang menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para siswa yang terkasih, hari ini sebagai putra-putri Vincentian, kita berkumpul untuk memperingati pesta Santo Vincentius, pelindung Yayasan Lasaris dan sekolah kita dalam sebuah perayaan Ekaristi Kudus. Kita berdoa semoga teladan dan keutamaan Santo Vincentius meresapi dan menjiwai kita dalam setiap aktivitas hidup kita, terutama dalam memandang dan mencintai orang lain di sekitar kita. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Martinus Irwan Julius CM. Sebelumnya, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala SMK Katolik Sinlui, Bapak Antonius Kasmanto. Kepada Pak Kasmanto, disilakan. Romo pengurus Yayasan Lasaris, Bapak, Ibu, orang tua, serta para siswa dan Bapak Ibu guru, serta karyawan dimanapun Anda berada. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dipertemukan walau dalam situasi live streaming. Kita tetap bersyukur bersama-sama. Kita yakini bahwa perjumpaan ini sungguh-sungguh Tuhan sendiri telah mengatur bagi kita semua warga SMK Katolik Saint Louis Surabaya. Saudara-saudara, para siswa dimanapun Anda berada, hari ini kita akan memperingati bersama-sama Santo Pelindung Yayasan kita, yaitu Santo Vincentius de Paul. Saudara-saudara, setiap waktu, setiap saat dalam perjalanan hidup kita di lembaga pendidikan ini, kita senantiasa berjuang untuk terus meneladan Santo Vincentius. Nah, kesempatan hari ini sungguh kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk bisa berhenti sejenak untuk mencoba merenungkan semua yang sudah kita lakukan, dan kemudian kita akan terus berjuang untuk meneladan kehidupan Santo Vincentius bagi hidup kita. Oleh sebab itu, kita akan mempersembahkan semuanya dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Saudara-saudara semua, mari kita terus tanpa lelah dalam situasi apapun terus berjuang
supaya hidup kita semakin hari semakin bermakna dan semakin bermutu di hadapan Tuhan bersama-sama dengan Santo Vincentius. Akhirnya kami semua mengucapkan selamat Hari Raya Santo Vincentius de Paul, selamat berpesta. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memimpin setiap langkah hidup kita. Amin. Siapa pria yang jaya di surga, cemerlang tinggi, diiringi nyanyi. Lihatlah dia memuliakan Bapa, bila suardi. Lenyap derita, terbit sukacita, syukur prabapa, memuji Sang Putra. Mulialah Bapa dan Allah Roh Kudus, selama-lamanya. Amin. Roh Tuhan ada padaku, Ia mengutus aku untuk mewartakan kabar gembira kepada orang miskin, sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, baik yang berada di tempat ini maupun juga semua yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara live streaming, selamat pagi. Selamat pagi. Pada hari ini kita diajak untuk merayakan Santo Vincentius. Namun gereja memilih hari ini sebetulnya untuk merayakan pesta Malaikat Agung. Jadi Mikael, Rafael, dan Gabriel yang nanti akan kita renungkan dalam konteks pemahaman atau perenungan kita tentang Vincentius. Bahwa kehadiran malaikat Tuhan itu adalah kehadiran ciptaan Tuhan yang lain sebagai sarana Tuhan untuk melancarkan, untuk menuntaskan karya keselamatan, untuk membantu kita manusia memahami lebih lagi karya Allah. Disinilah kita nanti akan merenungkan bersama. Maka sebelum itu, marilah kita dengan rendah hati terlebih dahulu mengakui bahwa kita masih lemah dan berdosa, mohon ampun pada Allah dan mohon kekuatan daripadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur padamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menganugerahkan Santo Vincentius semangat seorang rasul demi pewartaan keselamatan kepada orang miskin dan terlantar. Dalam semangat kasih itu, dia telah memperbarui wajah gerejamu. Kami mohon, semoga dengan mengikuti dan menghayati karisma semangatnya, hati kami dikobarkan untuk melanjutkan misi penebusan Yesus Kristus Putramu di dunia ini. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Daniel. Aku Daniel melihat takhta-takhta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat-Mu muliakan. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat-Mu muliakan.
bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Nama Tuhan hendak kuwartakan di tengah umat-Ku muliakan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Nama Tuhan hendak kuwartakan di tengah umat-Ku muliakan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Muliakanlah Dia, hai para hamba yang melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkaulah anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam kebudayaan, salah satu bentuk kebudayaan yang pernah saya lihat dan saya ketahui di Kalimantan, ini bisa salah bisa benar, jadi saya pernah melihatnya dan banyak orang juga memberi kesaksian yang sama. Ada satu ritual yang penting di sana bagi orang tua kepada anak, yaitu ritual mendoakan. Bukan hanya mendoakan, setelah ritual itu dilakukan, anak itu diberi gelang. Jadi kalau Anda melihat ada orang Kalimantan memakai gelang, itu sebetulnya bukan gaya-gayaan ya. Itu ada ritualnya. Jadi semacam doa. Gelang ini adalah, kita tidak boleh langsung menjudge, oh itu setan, iblis gitu ya. Jangan begitu ya. Tapi ini ritual dari kebudayaan itu, ini sebagai simbol dari penyertaan, pendampingan, bahwa orang tua itu mendampingi anaknya. Nah, ini wujudnya seperti itu gelang. Jadi sebetulnya di dalam kebudayaan apapun ada seperti itu. Saya kira di Jawa juga ada, memang tidak ada simbol apa-apa, tetapi maksudnya sama, yaitu penyertaan, pendampingan, perlindungan, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat bahwa dalam setiap kebudayaan punya konteks atau punya pemahaman seperti itu, tentu akan sangat mudah kita memahami apa yang ditulis di Injil tadi, yaitu Natanael yang dipuji oleh Yesus sebagai inilah seorang Israel yang sejati. Kenapa kok Natanael itu disebut sebagai seorang Israel yang sejati? Kalau kita baca di sini, ini agak sedikit penafsiran ya. Ada dua hal yang penting di dalam Injil ini. Yang pertama adalah seorang Israel yang sejati itu digambarkan sebagai Yesus, sebagai orang yang tinggal atau duduk di bawah pohon ara. Ini agak sedikit aneh. Bagaimana ketika Natanael bertanya, kenapa kok kamu mengenal seperti aku seperti itu? Yesus hanya mengatakan, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Apa maksudnya ini? Jadi kalau Anda yang pengen disebut Israel sejati, ya duduklah di bawah pohon mangga. Atau di bawah pohon apa ya? Sebetulnya ini maksudnya adalah, kalau Anda membaca kitab Perjanjian Lama, duduk di bawah pohon ara itu artinya adalah orang yang suka membaca dan menghayati sabda Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kata-kata Yesus ini memang penuh dengan simbol ya. Aku melihat engkau di bawah pohon ara. Itu artinya adalah orang yang suka merenungkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa kok Natanael disebut sebagai seorang Israel yang sejati? Yang kedua, kalau kita melihat bagian yang terakhir, ketika Natanael itu mengatakan kepercayaannya kepada Tuhan, Yesus menambahkan, kamu akan melihat yang lebih besar lagi daripada apa yang sekedar saya katakan tadi, yaitu melihat
malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Sekali lagi jangan dilihat ini sebagai sesuatu yang visual begitu ya. Oh, berarti saya sendiri bisa lihat malaikat Tuhan naik turun. Langit munggah mudun ya, kayak teh celup gitu ya. Jangan dilihat secara visual. Ini ada artinya. Seorang Israel yang sejati akan mampu melihat bahwa malaikat Allah itu bekerja di dalam hidupnya. Seperti yang saya katakan tadi, malaikat Tuhan itu diciptakan oleh Tuhan untuk membantunya menerjemahkan atau melaksanakan karya keselamatannya. Dan itu dia bertugas untuk membantu manusia. Seperti kita kenal misalnya Mikael, itu kan siapa lebih besar daripada Allah? Nah, dia diterjemahkan begitu. Biasanya Mikael itu dikenal sebagai malaikat yang melawan iblis, ya, seperti itu. Ya, percaya nggak percaya ya. Dan malaikat yang lain juga punya tugas yang lain. Tapi intinya adalah mereka diciptakan untuk membantu, pembantunya Allah untuk melaksanakan karya keselamatannya. Dan kalau manusia bisa melihat itu, dialah manusia yang utama. Artinya bukan melihat malaikatnya, tetapi melihat pembantunya malaikat itu bekerja di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda ingin menjadi orang yang utama, maka lakukanlah dua hal itu. Santo Vincentius pernah mengatakan di dalam suratnya kepada konfrater, satu hal yang penting, yaitu Tuhan dan bimbingannya. Kalau Nathanael dipuji seperti tadi, kita pun bisa dipuji juga sebagai orang yang utama kalau orang mampu melihat Tuhan dan bimbingannya. Ada dua hal yang menurut saya menjadi lawan dari keutamaan ini, yaitu kesombongan dan keputusasaan. Mengapa kesombongan? Karena kesombongan itu melihat segala sesuatu dalam konteks dirinya sendiri. Itulah kesombongan. Jadi apa-apa saya. Itu yang buat bagus itu saya. Itu kesombongan yang luar biasa. Itu melawan keutamaan yang dikatakan oleh Yesus tadi. Kesombongan. Apalagi melihat perannya Allah. Tidak mungkin orang sombong itu melihat perannya Allah. Karena segala sesuatu diarahkan ke dia. Apa-apa dia. Yang kedua adalah keputusasaan. Keputusasaan adalah orang yang tak pernah bisa melihat peran Allah terjadi dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai pengikut Vincentius, saya yakin satu pesan ini menjadi hal yang paling penting di dalam pergumulan perjuangan kita, yaitu Tuhan dan bimbingannya. Salah satu indikasi yang mungkin sudah terjadi saat ini, sekarang peminat perayaan Ekaristi itu sangat sedikit. Memang karena umat sudah biasa tidak misa ya. Alah misa podo ae. Apalagi misa streaming, ada kesaksian ini, anaknya sulit untuk diajak misa, orang tuanya mengeluh, anak saya sulit sekali diajak misa, lama-kelamaan orang tuanya sendiri tidak bisa misa, karena juga lah anak saya tidak mau misa, saya tidak misa, podo ae. Jadi banyak sekali indikasi bahwa
orang tidak lagi bisa melihat dan membaca dalam hidupnya, Tuhan itu punya peran. Apalagi anak-anak muda. Saya tidak mendiskreditkan ya, enggak. Tapi anak muda ini orientasinya sudah lain, ya, anak-anak yang kita dampingi, anak-anak yang ikut streaming juga. Coba lihat, apakah pernah menyadari bahwa Tuhan itu punya peran dalam hidup? Sehingga dua hal yang tadi saya katakan, kesombongan dan keputusasaan, itu tidak ada dalam hidup. Maka dalam perayaan Ekaristi ini, marilah kita mohon, semoga Tuhan memampukan kita dengan pendampingan Santo Vincentius tentu, dan juga malaikat agungnya, untuk membantu kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu punya peran. Maka kita pun mampu mengikis apa yang disebut kesombongan dan juga keputusasaan dalam hidup. Tuhan memberkati. Amin. Doa umat. Pada hari raya Santo Vincentius, marilah kita melambungkan syukur dan pujian kepada Allah yang bergembira mendengarkan doa-doa permohonan kita. Allah telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia untuk mewartakan kabar gembira kepada kaum miskin. Semoga gerejamu tetap setia untuk mengikuti Kristus dalam melayani orang miskin dan terlantar. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Roh Allah datang untuk memperbaharui muka bumi. Semoga kami putra-putri Vincentius dapat bekerja sama untuk mewartakan keadilan, cinta kasih, dan perdamaian bagi semua orang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah memilih mereka yang lemah untuk menunjukkan karya kuasa-Nya. Ya Bapa, semoga kami keluarga besar Vincentian selalu berterima kasih atas kebaikan yang telah kami terima daripadamu lewat ajaran kasih dari sesama kami yang miskin dan menderita. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Santo Vincentius mengajak para imam untuk mempersembahkan hidup mereka bagi sesama yang miskin dan menderita. Ya Bapa, semoga para uskup, para imam, diakon dan seminaris tetap setia terhadap tugas pelayanan mereka dan semakin banyak yang mengikuti jejak Vincentius karena tersentuh oleh kasih-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. banyak orang telah diilhami untuk mengikuti ajaran dan teladan karya cinta kasih Santo Vincentius ini. Ya Bapa, berkatilah semua orang yang dalam pelayanan kepada orang miskin sedang sakit dan menderita karena kondisi-kondisi sulit dalam hidup mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kristus bersabda, "Apa saja yang kamu lakukan bagi salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku." Ya Bapa, berkatilah semua anggota keluarga Vincentian dan orang-orang yang membaktikan diri dalam pelayanan kepada yang miskin dan terlantar, agar mereka menemukan Engkau sendiri dalam wajah dan kehadiran mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Santo Vincentius berkata,
Penderitaan orang-orang miskin adalah bagian dari penderitaan Allah kita. Mereka telah ditunjuk Allah sebagai guru dan teladan kita. Ya Bapa, semoga kami selalu menaruh belas kasih terhadap mereka yang miskin dan menghibur mereka dengan karya amal dan pelayanan yang diperlukan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ganjaran bagi mereka yang melayani orang-orang terlantar ialah kata-kata manis dari Sang Raja. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah dijanjikan kepadamu. Semoga dengan iman yang teguh, kami putra-putri Vincentius makin setia pada panggilan kami untuk mewartakan kabar gembira dan melayani mereka yang sengsara dan menderita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau menganugerahi Santo Vincentius karunia belas kasih yang melimpah. Semoga kami senantiasa meneladani dia, menghayati semangatnya, dan mengamalkan cinta-Mu dalam hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persembahkan cinta padamu, oh Tuhan, bunga kasih karunia-Mu. Di jalan yang panjang, Kau bimbing langkahku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang penuh belas kasih, Santo Vincentius telah Kau anugerahi rahmat berlimpah untuk menghayati misteri putramu yang senantiasa dirayakan dan dipraktekkan dalam hidupnya. Kini kami persembahkan kepadamu seluruh karya bakti dan hidup kami dalam rupa roti dan anggur ini.
Semoga berkat persatuan dengan korban Ekaristi Kristus, kami juga menjadi persembahan hidup yang berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami adakan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa pada pesta Santo Vincentius ini kami bersyukur dan memuji Dikau. Engkau telah memanggil Vincentius untuk mengikuti putramu mewartakan Injil suci kepada orang miskin dan terlantar. Dalam semangatnya yang tak kenal lelah untuk menyebarluaskan kerajaan-Mu, Engkau telah memberi kami teladan untuk mewartakan kemuliaan-Mu dalam tugas perutusan kami. Bertekun dalam pelayanan kasih, gembira dalam tugas misioner mewartakan Injil, dan membantu gereja dalam mempersiapkan para petugas pastoralnya. Maka kami mohon, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, mempersembahkan hidup kami bagi keselamatan mereka yang papa dan menderita. Maka berkenankanlah kami bersama para malaikat dan semua orang kudus memadu suara memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur padamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur padamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus.
Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus, terutama Santo Vincentius, yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya,
tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus membawa kita pada kehidupan kekal. Amin.
Aku memberi perintah baru pada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Marilah berdoa. Allah yang Maha Mulia, Engkau telah memperbarui kami dengan anugerah sakramen-Mu. Semoga dengan merayakan pesta Santo Vincentius, kami mendengarkan apa yang diajarkannya, melaksanakan apa yang dipraktekkannya, dan menghayati kasih yang dihidupinya. Berkat doa dan perantaranya, semoga kami lebih memberi perhatian kepada orang miskin dan terlantar, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya mewakili pengurus yayasan mengucapkan selamat pesta Santo Vincentius pada keluarga besar SMK Sinlui, baik yang ada di sini maupun juga orang tua dan anak-anak yang mengikuti secara live streaming. Marilah sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian beserta keluarga, segala doa, harapan dan karya hidup kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian peran Ekaristi dalam perayaan Santo Vincentius ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Sungguh Tuhan memberikan teladan dalam pelayanan. Vincentius pelayan kaum apa, menemukan mutiara di tengah harta berdaya yang tertekan dunia. Vincentius cintamu nyata, merangkul yang hina-hina, membebaskan mereka dari belenggu. Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan